Yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah raya kita, walaupun hari ini kita beribadah via Zoom, ini baru pertama kali kita lakukan. Ya, kita percaya dimanapun kita berada saat ini, apapun keadaan kita, saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Di tengah situasi keadaan kita saat ini, Bapak Ibu, di mana tingginya angka COVID, khususnya di DKI Jakarta, jadi gereja memutuskan untuk kita beribadah dari rumah masing-masing, ya Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi sukacita kita boleh menaikkan pujian bersama-sama dari rumah kita masing-masing bersama keluarga kita terkasih, ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus, jemaat GBI Ramas 2000 dalam ibadah raya kami via Zoom. Pada pagi hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, di kamar kami percaya Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami percaya hadirat Tuhan boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing. Dan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Gembala pada pagi menjelang siang hari ini, biarlah juga menguatkan kami sebagai jemaat-Mu di tengah situasi kondisi keadaan saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Di badai topan dunia. Oke. Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat lirik lagunya di HP maupun di laptop Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita bernyanyi bersama Bapak Ibu ya. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhan, kita akan pujian dari awal bersama-sama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita pujian dari awal kembali Bapak Ibu dengan sukacita kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari serukan sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Serukan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh.
tempat berlindung yang teguh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan penyembahan kita. Saya mengajak kita untuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan Yesus gunung batu kami, Engkau tempat perlindungan kami dalam segala keberadaan kami saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita akan mengangkat satu pujian, lagu worship, lagu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Boleh adik Naldo di-share lagunya. Kita angkat pujian bersama-sama, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Serukan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari serukan jemaat Tuhan, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari serukan dengan iman kita, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sambil angkat tangan kita, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
segenap, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, layaklah Kau Tuhan, terima pujian kami Bapa. Oh Yesus Kristus, Kau yang layak Tuhan, kami tinggikan Bapa. Yesus, Yesus namanya, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, mari naikkan sembah kita. Yesus, Yesus Tuhan, kami naikkan pujian kami bersama keluarga kami Tuhan, di hadapan-Mu Bapa. Engkau saja yang ditinggikan, Yesus. Yesus Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan dari rumah kita masing-masing, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan satu suara kita serukan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Layaklah Tuhan, Kau layak disembah. Serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Engkaulah yang layak dipuji dan disembah oleh kami Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang lain yang sama seperti Engkau, yang peduli akan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Hanya Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah batu karang bagi kami Tuhan, tempat kami berlindung dan bernaung. Disitulah kami mendapatkan ketenangan dan kenyamanan bagi jiwa kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pujian yang telah kami naikkan pada pagi hari ini.
Biar kiranya Tuhan memberkati setiap pujian yang telah kami sampaikan ke hadapan hadirat Tuhan hari ini. Biarlah pujian kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagikan dupa yang harum, semerbak, menaik ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah Engkau mengurapi hati pikiran kami Tuhan. Agar hati kami tertuju kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Sebab hanya firman-Mu yang mampu menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami semangat dan gairah ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kami siap dan membuka hati kami bagi firman-Mu. Kami sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara sekalian. Salam. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa adik kita Naldo, Pendeta Esra, Ibu Maria, adik kita Maria, Ibu Yonatan, adik Esra, Ibu Pendeta Rosmidawati, adik kami Nadia dan adik kami Ratu, dan Ibu Teti, adik Golda, adik Farel, Kak Clara, Ibu Esra, dan adik kami Kania. Ya, yang bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Selamat pagi, adik-adik semua, jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Karena keadaan yang tidak memungkinkan kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Namun, saya percaya Tuhan memberkati kita walaupun dengan sarana yang ada. Ya, tentunya saya berterima kasih kepada adik saya Daniel yang telah memfasilitasi kita untuk memberikan kita Zoom pada pagi hari ini, sehingga kita memungkinkan kita untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini sesuai dengan janji saya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya akan khotbahkan beberapa minggu ke depan ini dalam tema yang sama, tentang Tuhan, alasan kenapa Tuhan itu memelihara kita. Dan kita tidak perlu goyah menghadapi situasi yang ada. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita lewat Zoom pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Buka Alkitab kita bersama-sama. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 13, 14, 15, dan ayat 16. 4 ayat firman Tuhan akan kita renungkan hari ini, yang menjadi landasan kita bersama. Ya, baik. Sudah ketemu semua, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, saya bacakan ayat ini dan saudara-saudara cukup mendengar saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil dan daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Sekali lagi saya membacakan, pada waktu Tuhan memberi, ya, tetapi tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak-anaknya pun ia mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tetapi dalam tempayan itu tidak akan habis minyak. Dalam buli-buli itu tidak kekurangan seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan firman Tuhan serta menyimpan dalam hatinya. Pagi hari ini saudara-saudara sekalian, kita telah membaca ayat ini dan saya percaya ayat ini tidak asing lagi buat kita sekalian. Karena ayat ini seringkali dikhotbahkan, ya. Kita tahu apa yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, saudara-saudara, tentang seorang perempuan yang memelihara Elia di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu. Seorang yang bernama perempuan janda Sarfat yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk memelihara kelanjutan hidup daripada Elia ini. Kita tahu pada zaman itu, pada saat Elia hidup, ada situasi kondisi yang sangat tidak baik, ya. Kondisi kelaparan yang sangat melanda dunia pada saat itu. Alkitab mengatakan bahwa dunia dilanda oleh sebuah kelaparan yang luar biasa besarnya, lamanya. Sehingga di mana-mana terjadi kelaparan. Air tidak ada, fasilitas yang lain kurang. Makanan minuman sehari-hari berkurang. Sampai pada titiknya, titik nadir yang paling tidak memungkinkan itu. Tuhan datang kepada Elia. Dan Tuhan berkata kepada Elia, dikatakan begini, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dengarkan baik-baik ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, dengar baik-baik, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Allah tidak kekurangan cara untuk memelihara setiap kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi. Kita tahu persis dunia saat ini dilanda oleh sebuah kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dunia, bukan saja Indonesia, seluruh dunia, seluruh negara di dunia, di belahan dunia ini mengalami yang namanya resesi ekonomi yang parah. Indonesia tidak luput dari itu, saudara-saudaraku, lewat peristiwa COVID-19 ini. Kita tahu COVID-19 masih berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai hari ini, yang tidak memungkinkan kita hari ini beribadah akibat kena COVID itu, saudara-saudara. Yang membuat dunia goncang, yang membuat dunia mengalami kolaps saat ini adalah karena di mana dunia dilanda oleh krisis ini. Dan kita tahu persis, saudara-saudaraku, kondisi inilah yang membuat kita bisa takut dan khawatir. Kehidupan yang dialami oleh Elia tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Elia mengalami kesulitan yang luar biasa. Kita masih enak, saudara-saudaraku. Kita masih punya air, makanan, persediaan masih cukup buat kita. Zaman Elia, bayangkan air saja tidak ada, saudara-saudara. Makanan apalagi sulit bagi dia pada saat itu. Tetapi Tuhan pakai seorang bernama janda Sarfat. Tuhan tidak sebut siapa itu janda Sarfat namanya. Boru siapa dia. Tidak disebutkan, saudara-saudaraku. Tetapi yang jelas di sini, seorang janda yang memelihara kelangsungan hidup daripada seorang hamba Tuhan bernama Elia. Alkitab berkata dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-9, dikatakan, aku telah memerintah. Bayangkan, Tuhan yang memerintah seorang perempuan miskin, janda miskin, untuk memelihara seorang yang bernama Elia. Saya dapat membayangkan bagaimana Tuhan itu memakai seorang perempuan. Kok dia tidak memakai seorang raja, ya seorang penguasa, atau seorang raja, atau seorang kaya di sana, ya, untuk memberkati Elia. Kok Tuhan tega-teganya pakai seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa lagi? Dalam pembacaan kita tahu itu kondisi ekonomi daripada seorang yang bernama janda Sarfat ini. Dia tidak punya apa-apa. Kalau saudara baca di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-24 itu, maka kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Betapa miskin dan sangat miskinnya
di bawah titik kemiskinan, betul-betul miskin, saudara-saudara. Perempuan ini justru dipakai oleh Tuhan. Saudara, jemaat yang saya kasihi, kita tidak perlu khawatir kalau engkau percaya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dunia sekarang ini, di mana-mana kesulitan, ya, kita tidak bisa bergerak lebih leluasa seperti biasa. Kita tidak bisa bekerja dengan leluasa. Orang saat ini kerja di rumah lewat laptop saja. Tapi itulah kondisi saat ini. Yang saya mau katakan buat kita pagi hari ini adalah ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ditinggalkan oleh Allah. Dia akan mengutus janda-janda miskin untuk memberkati kita. Orang-orang yang dianggap oleh dunia tidak memiliki sesuatu yang dapat diandalkan. Tetapi justru Tuhan pakai orang-orang yang seperti ini untuk memberkati seorang yang bernama hamba Tuhan, Elia. Saudara, apakah Tuhan kekurangan cara untuk memberkati seseorang, saudara-saudara? Tentunya tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa alasan kenapa kita harus tidak perlu takut, ya, atau goyah di dalam menghadapi hidup ini, saudara-saudaraku. Karena yang pertama, bahwa Allah itu memberi kecukupan dalam masa kelaparan bagi setiap orang. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita akan menemukan di zaman, ya, Abraham begitu luar biasa kelaparan terjadi. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, di mana saat itu ada sebuah kelaparan yang luar biasa, ya. Ketika kelaparan timbul, dikatakan di ayat yang ke-10 pasal 12 kitab Kejadian, timbul negeri itu. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Maksudnya di Kanaan. Saudara-saudara, ada sebuah kelaparan yang luar biasa terjadi di sebuah negeri yang bernama Kanaan, sehingga mereka harus keluar dari tempat tinggal mereka, tempat di mana mereka berdomisili, tempat di mana mereka tinggal selama ini, saudara-saudaraku. Dia harus keluar dari sana karena sebuah kelaparan yang luar biasa. Bayangkan, saudara-saudaraku, untuk kelangsungan hidupnya, dia harus berani hijrah dari tempat tinggal semula untuk pergi ke sebuah tempat yang awam atau yang baru buat dia. Saudara-saudara, dunia kita sekarang ini belum separah yang dialami oleh Abraham pada saat itu. Tetapi itu yang Tuhan lakukan, saudara-saudaraku. Tapi saya mau beritahu kita kabar baiknya. Apakah Abraham mati kelaparan ketika kelaparan terjadi, saudara-saudaraku? Justru tidak demikian. Justru Allah pelihara dia ketika dia keluar dari tempat di mana dia tinggal. Dan Tuhan pelihara dia dengan sempurna. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberkati hidup kita, dia selalu menolong kita. Ya, kelaparan terjadi di mana-mana. Di dalam Alkitab ada banyak contoh, saudara-saudaraku, ketika kelaparan terjadi. Kelaparan ketika Ishak, pada zaman Ishak terjadi, saudara-saudaraku. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 di situ ayat 1. Kelaparan zaman Ishak itu bukanlah timbul kelaparan di negeri itu. Bukanlah kelaparan yang pertama terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak dikatakan dia pergi ke Gerar. Untuk apa? Sama nasibnya, saudara-saudaraku. Dia juga pergi ke Gerar untuk menemui seorang yang bernama Raja Filistin. Untuk mereka hidup di sana dan berkelanjutan hidup untuk selamanya di sana. Kenapa, saudara-saudara? Karena di situ terjadi kelaparan yang luar biasa. Saya mau katakan, kelaparan yang sedang kita hadapi saat ini, kesulitan ekonomi yang kita hadapi saat ini, tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh Abraham, oleh Ishak, dan beberapa hamba-hamba Tuhan lainnya di dalam Alkitab. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita belajar selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar untuk menghargai Tuhan, belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita.
Di tengah-tengah situasi seperti ini kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita. Ada berapa banyak orang yang saat ini terpapar oleh virus yang ada. Itu orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang memiliki keuangan yang cukup. Namun mereka terpapar. Apakah uang bisa menjamin mereka, saudara-saudara? Saya memberitahu saudara, uang tidak akan dapat menjamin seseorang di masa kesulitan apapun yang terjadi. COVID yang terjadi saat ini membuat orang ketakutan luar biasa. Terjadi ketakutan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan mereka. Terjadi sebuah anomali yang luar biasa terjadi dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Coba kalau mereka memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Ada pemeliharaan Allah yang sempurna buat kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh Elia pada saat itu. Dia percaya Tuhannya. Ya. Dia Allah Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk menolong dan memberkati dia. Bayangkan saudara-saudaraku, Elia, dia berani lancang untuk ngomong kepada perempuan janda Sarfat ini. Dikatakan begini, ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Ini Abraham ngomong, Elia ngomong sama perempuan janda ini. Dia bilang jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, bayangkan, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Titik. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Elia memperkatakan perkataan profetik, perkataan iman, perkataan mujizat kepada si janda ini. Buatlah bagiku dahulu sepotong roti bundar, kemudian bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ayat sebelumnya menghantar kepada kita dalam ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Perempuan itu menjawab, maksudnya menjawab kepada Elia. Demikian Tuhan Allahmu hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Memang demikian tidak ada roti padanya. Yang dia katakan, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara-saudara, saya mau beritahu saudara. Perempuan ini dia berkata jujur, saudara-saudara. Dia tidak berkata bohong sama hamba Tuhan ini. Dia selalu berkata yang jujur. Apa yang ada padanya dia beritahu dengan jujur. Di rumahku tidak ada roti, tidak ada makanan. Hanyalah ada sedikit tepung di dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dia berkata jujur, saudara-saudaraku. Karena sudah tidak ada lagi yang diandalkan. Hanya minyak sama tepung ini. Dan dikatakan begini, aku sedang mengumpulkan beberapa potong kayu api, ya. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara-saudara, mungkin tepung dan minyak yang ada dalam buli-buli, tepung yang ada dalam tempayan itu, mungkin sekali pakai, saudara. Sekali masak, habis. Sehingga dia berkata, kalau nanti habis, kami olah makanan ini, roti ini, kami makan, kami mati. Karena tidak ada lagi apa-apa, saudara-saudaraku. Tidak ada lagi persediaan, tidak ada lagi makanan. Zaman itu belum ada kulkas, ya. Belum ada freezer, saudara-saudara. Belum ada kosmos. Ya. Tidak ada yang diandalkan lagi dalam lemari, di dalam kulkas, di dalam apapun namanya, saudara-saudara. Sudah tidak ada lagi. Hanya tempayan tadi andalannya yang ada tepung sedikit tadi. Dan minyak dalam buli-buli itu. Saudara dapat bayangkan.
betapa nasibnya sangat ditentukan oleh makanan yang dia akan makan pada hari itu. Hidupnya hanya ditentukan oleh persediaan ya logistik yang ada pada dia pada saat itu. Yang dikatakan minyak yang sedikit dan tepung yang sedikit itu. Itulah penentuan nasib dia pada hari itu. Tetapi baik sekali Tuhan itu, saudara-saudara. Dengan tepung yang ada ini dan minyak yang sisa itu, saudara-saudaraku, Allah memakai ya Elia untuk menjaga kelangsungan hidup daripada janda ini dan anakku. Bukan Elia. Saudara-saudaraku, jadi Tuhan pakai janda ini untuk memelihara Elia. Dan Allah memakai Elia untuk menjaga memelihara perempuan ini. Karena kehadiran Elia lah yang membuat dia diperpanjang umurnya, saudara. Karena dikatakan tadi dalam pembacaan kita, ketika mereka makan roti itu yang sudah diolah, ya, dikatakan itu minyak dan tepung yang ada di dalam tempayan itu tidak pernah habis-habis. Saya dapat membayangkan, saudara-saudara, betapa Tuhan itu luar biasa. Dimakan oleh 3 orang, tidak habis. Bayangkan tadi, kesaksian ibu tadi. Nanti kalau saya olah nanti, dalam ayat yang ke-12 itu, saya olah nanti, saya makan, saya sama anak saya akan mati setelah makan itu. Karena tidak ada lagi makanan. Saudara-saudara, bayangkan kesaksian ibu ini membuktikan bahwa Allah itu berkuasa. Allah bisa melipat gandakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan punya cara untuk menolongnya. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan. Kalau engkau hidup dan mengandalkan Tuhan, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya. Pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar daripada seorang perempuan ini. Ya, ada banyak saudara-saudaraku, masa kelaparan seperti ini adalah merupakan sebuah ujian yang kadang-kala membuat seseorang berubah setia terhadap Tuhan. Ya. Masa kelaparan seperti ini, saudara-saudara, masa kesulitan seperti ini adalah sebuah ujian bagi kita yang kadang-kala membuat seseorang berubah setia kepada Tuhannya. Apa buktinya, Pak Pendeta? Saudara-saudara, saudara pernah baca Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai 34? Bagaimana Esau menjual hak kesulungannya? Saudara-saudara, tidak sekedar Esau menjual hak kesulungannya, saudara-saudaraku. Karena ada sebuah proses waktu yang dialami oleh Esau ini. Sehingga dia harus menjual hak kesulungannya itu. Seolah-olah tidak ada arti, tidak ada gunanya lagi. Dia menjual hak kesulungan. Dengan apa, saudara-saudaraku, kita tahu semuanya? Dengan semangkok kacang merah. Kacang merah di situ bukan kacang brandebon, saudara. Kacang merah di situ tidak sama dengan kacang merah kita di Indonesia. Kacang merah di situ saya pernah beli dari waktu kami dari guru-guru sekolah minggu sama anak-anak sekolah minggu dulu pergi ke Kelapa Gading, apa namanya Kak Golda? Saya beli itu kacang itu, saudara. Apa? Kacang merah itu. Ternyata kacang merah yang selama ini kita pikirkan itu kacang brandebon. Ternyata bukan, saudara-saudara. Itu butiran-butiran kecil kuning, saudara-saudara. Saya masih simpan dalam kulkas. Nanti saya akan kasih tunjuk sama jemaah nanti. Apa itu kacang merah yang selama ini kita tahu? Saudara-saudara, si Esau dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya, saudara. Bayangkan, hanya karena soal makan, soal minum yang pada saat itu sedang musim kelaparan yang luar biasa.
dia jual hak kesulungannya. Ada berapa banyak orang Kristen akhir-akhir ini, saudara-saudara, dia menjual hak kesulungannya dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Ada banyak orang Kristen akhir-akhir ini yang telah menjual hak kesulungannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia menjual keselamatannya kepada jabatannya, kepada kedudukan, kepada pangkatnya. Dia menjualnya demi pangkat, kedudukan yang harus dia terima. Tidak heran kalau banyak di antara orang Kristen akhir-akhir ini murtad. Murtad dalam arti yang sebenarnya, ya. Kalau dari seberang bilang murtadin, ya. Murtad. Saudara-saudara, karena apa? Soal makan, soal minum ini. Saya berharap jemaat GBI Ramas 2000 tidak ada yang murtad, ya. Hanya karena kedudukan, pangkat dan jabatan, bahkan pasangan hidup. Saya mau katakan ini. Dia harus menjual Tuhannya. Dia menggadai Tuhannya hanya karena pasangan hidupnya yang hanya hidup sementara bersama dengan dia. Dan dia harus korbankan keselamatannya yang untuk selama-lamanya. Dan dia tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dia menjual itu demi pasangan hidupnya. Saudara-saudara, ini hak kesulungan yang seringkali kita jual kepada dunia ini. Dan kita menggadainya. Saya berdoa biar kiranya GBI Ramas 2000 tetap hidup di dalam bergantung kepada Tuhan. Ya, dalam situasi apapun yang terjadi. Kita tidak akan pernah menjual hak kesulungan kita kepada hal-hal yang bersifat sementara. Saudara, orang bisa mengutuk Tuhannya ketika kelaparan terjadi. Dalam Alkitab pun demikian, saudara-saudara. Ketika saudara baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat 21. Mereka akan mengutuk Tuhannya, mereka akan mengutuk raja mereka, ya. Mereka terus bergusar terus kepada raja-raja mereka karena kelaparan terjadi. Saya mau katakan buat kita, tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika ikut tetap setia dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan pelihara hidupmu. Yang terakhir, saudara sekalian, bahwa Allah itu selalu mencukupi kehidupan kita di masa kesulitan terjadi. Dan dia tidak pernah membiarkan umatnya, ya, di dalam masa kelaparan itu ditinggalkan hidup dalam kelaparan. Dia akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Saudara-saudara, Yesus sendiri yang akan menjadi jaminan buat kita. Dia mencintai firman-Nya dan dia menggenapi firman-Nya. Saudara-saudara, jika kita belajar firman Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-28, dikatakan begini. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkannya. Perhatikan, saudara-saudara. Dikatakan begini. Tuhan mencintai hukumnya. Dan dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaan saya pagi hari ini. Apakah engkau dikasihi Tuhan? Kalau engkau dikasihi Tuhan, saya percaya, maka Tuhan akan menjaga kita. Selama-lamanya, dia pelihara kita selama-lamanya. Kapan selama-lamanya, saudara-saudara? Sampai kita tutup mata. Artinya Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Dia pelihara hidup saudara dan saya. Dia pelihara masa depan kita. Dia pelihara apa yang kita rindukan, saudara-saudara. Dan dia akan terus menjaga kehidupan kita. Kita berkata, dalam kondisi seperti itu, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 berkata begini.
34 ayat 11 kitab Mazmur berkata, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Saudara, kalau engkau cari Tuhan, dan saya pastikan engkau cari Tuhan, saya percaya engkau tidak akan pernah kekurangan dalam hidup saudara. Di masa sulit seperti ini, Tuhan akan pelihara kita. Jangan takut. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, ya, setiap hari Tuhan menjanjikan buat kita dan memberikan kita sebuah kepastian. Dikatakan, jangan takut. Tepat di dalam Alkitab ini, tepat dengan tahun dan hari yang dalam setiap tahun itu, 365 kali dikatakan, jangan takut. Membuktikan bahwa Allah itu menjamin hidup kita. Kok pas dengan hari dalam satu tahun itu 365 kali dalam Alkitab berkata, jangan takut. Bukan kebetulan, saudara-saudara. Bukan kebetulan. Ini sudah dirancang oleh Allah jauh sebelum kita lahir ke dalam dunia. Jauh sebelum dunia yang diciptakan, Allah sudah membuat rancangannya. Planningnya dia sudah buat. Ya, blueprintnya dia sudah buat bagi kita semuanya. Agar kita hidup dalam turut dengan apa yang Tuhan mau. Dan dia sangat rindu agar kita berfokus hanya kepada Tuhan, sumber pemelihara itu, yang dia menjamin hidup kita di masa kesulitan, sebagaimana Elisa dalam firman Tuhan, Elisa, Abraham, Ishak dan sebagainya. Abraham, mereka itu dipelihara oleh Tuhan saat kesulitan datang. Saudara-saudara, engkau hari ini masih bisa makan. Bahkan karena saking banyaknya makan kita bisa sakit. Betul atau belum? Betul, saudara. Saking banyaknya kita makan kita bisa sakit. Ya. Overload, saudara. Kelebihan. Makan berlebihan. Bukan karena kekurangan kita sakit. Ya, karena kebanyakan makan kita bisa sakit. Ya, kita masih bisa makan, kita bisa masih minum, kita masih bisa pakaian, kita masih bisa tidur. Zaman Elia pada saat itu kelaparan melanda luar biasa. Tapi firman Tuhan digenapi. Dia dipelihara oleh Tuhan saat justru pada masa kelaparan terjadi. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasihi, di tengah-tengah kondisi yang ada ini, biar kita belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan uangmu terbatas, bisa habis dalam sekejap. Tetapi andalkan Tuhan. Dan ketika engkau mengandalkan Tuhan, persediaannya saya selalu katakan, tidak pernah kekurangan. Selalu surplus, ya, tidak pernah berkurang, ya, tetap ada, saudara-saudara, sebagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Elia lewat janda Sarfat ini. Jadi pagi hari ini, jemaat yang saya kasih, di tengah-tengah ekonomi kesulitan yang ada sekarang ini, jangan pernah ragu akan Tuhan. Belajarlah percaya kepada Tuhan, dan dia akan siap menolongmu dan menolongku. Saudara, tetap semangat, ya. Jalani hidupmu dengan baik, ya. Ikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, ya. Jauhi kerumunan massa. Kalau boleh, jangan pergi dulu ke tempat-tempat keramaian, ya. Pasar-pasar, ke mal-mal, jangan dulu. Tahan sementara, ya. Jaga itu. Dan ketika engkau menjaga dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, maka pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu pemelihara hidup kita. Jangan goyah,
Ya, jangan goyah dalam Tuhan. Allah memberi kita kecukupan dalam masa kelaparan seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas dalam memasuki tahun ini, minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih lanjut mendengarkan pengumuman dan lain sebagainya. Kita berdoa. Haleluya. Nanti saya mohon dengan hormat Ibu Teti berdoa buat kita. Buat firman Tuhan yang telah kita dengar pagi hari ini. Ibu Teti berdoa. Buka mute-nya, Bu. Ya, silakan berdoa, Bu. Mari kita bersatu dalam apa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Dan mengucap syukur jika Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami tetap beribadah. Walaupun Tuhan hanya secara online, tapi itu tidak membatasi kuasa-Mu menyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini Bapa, kami hanya berharap dan percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa senantiasa mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu dan kami tidak perlu takut sebab ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik buat anak-anak Tuhan yang telah bergabung pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan tetap senantiasa mengiringi hati dan pikiran kami Bapa dalam menghadapi situasi saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada host kita pagi hari ini. Silakan ambil alih. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan di tengah kondisi kita saat ini, Bapak. Dan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita menutup ibadah kita. Yang pertama, kita akan tetap memberikan kontribusi untuk gereja kita lewat persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkannya dari rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga rindu untuk transfer via bank, dapat juga untuk memberikannya lewat rekening gereja kita. Ya, dan adik Naldo sudah menampilkan Bapak Ibu Saudara sekalian rekening dari gereja kita dari Bank BCA dan Bank Mandiri. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Adik Naldo boleh ditampilkan sudah ya? Oke, dan di situ juga tertera barcode Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara bisa langsung scan barcode ini dari HP Bapak Ibu Saudara sekalian lewat aplikasi dari BCA, bisa dari Shopee juga, bisa dari Gojek juga, ya. Lewat seluruh platform di HP kita. Dana pun juga bisa. Jadi langsung scan saja barcode itu dan langsung muncul GBI Eramas 2000. Dan Bapak Ibu Saudara bisa langsung mencantumkan nominal yang Bapak Ibu Saudara ingin berikan untuk gereja kita. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di tempat Naldo ya, Leonaldo. Ya. Oke. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan juga yang ingin langsung membawa ke gereja boleh, ya. Di gereja ada Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta ini di sana. Atau ingin mengumpulkan di rumah dulu, nanti ketika kita bisa ibadah lagi di gereja, boleh membawa persembahan yang telah kita kumpulkan per minggunya. Demikian Bapak Ibu Saudara ya, cukup jelas untuk pengumuman persembahan kita. Oke, berikutnya yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara melihat keadaan situasi kondisi Jakarta saat ini yang cukup tinggi tingkat penyebaran COVID-19-nya. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GBI Eramas 2000 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti Bapak Gembala tadi sampaikan dan tetap untuk menjaga jarak dan untuk kita rajin cuci tangan. Di mana ketika saya melihat ini laporan per 25 Juni 2021 untuk di Jakarta ya Bapak Ibu ya, kasusnya perharinya 18.000 ya, terdampak positif ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harap memperhatikan dan kami juga dari gereja menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut dalam program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah ya.
kami mendorong setiap Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menjadi pelopor juga bagi teman-teman kita, lingkungan kita untuk mereka ikut dalam program vaksin. Karena banyak juga dari teman-teman kita, mungkin sahabat atau rekan tetangga kita yang masih takut untuk divaksin, Bapak Ibu. Ya, jadi kami sebagai gereja mendorong jemaat-jemaat Tuhan untuk juga mengajak rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita yang belum divaksin untuk mengikuti vaksin. Karena Bapak Ibu, program vaksin yang dilakukan sekarang ini sangat-sangat mudah, tidak sesulit yang dulu. Karena kita tinggal datang saja ke kelurahan dan menyerahkan KTP yang kita miliki. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin masih ditolak di kelurahan, ya, atau disuruh pulang dulu karena lotnya penuh, ya, Bapak Ibu Saudara bisa menginstal dari HP masing-masing aplikasi Jaki, JAKI, ya, itu yang dibuat oleh DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendownload itu dan memasukkan KTP Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara akan ditunjuk kemana Bapak Ibu Saudara akan menerima vaksin. Jadi kami mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo kita ikut program vaksin, ya, karena lagi mudah-mudahnya, ya, tidak dipersulit. Jadi ayo kita ikut program vaksin, ya. Dan pengumuman selanjutnya Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan untuk anak-anak kita, ya. Karena baru ada kabar berita Bapak Ibu, di Bali kurang lebih hampir 4.000 anak-anak kecil itu terpapar COVID-19, ya Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan untuk anak-anak kita, ya, untuk mereka tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Kita mungkin terkesan abai ya Bapak Ibu. Kita mungkin memperhatikan kita sebagai orang dewasa saja dan melihat anak-anak kecil kayaknya biasa-biasa aja deh. Mereka akhirnya tidak memakai masker, tidak mencuci tangan. Tapi ternyata COVID sekarang ini juga menyerang anak-anak kita. Jadi ini berita bukan berita hoax ya Bapak Ibu, bohong. Tapi Bapak Ibu sudah bisa melihat di berita bahwa di Bali sudah hampir 4.000 anak-anak ya, yang sudah positif COVID-19. Jadi ini bukan main-main lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harap untuk memperhatikan atau mengingatkan anak-anaknya di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan. Apalagi anak-anak kita juga bermain dengan teman-temannya yang lain ya. Jadi pastikan anak-anak kita tetap terjaga, tetap sehat ya, demi juga kesehatan keluarga kita. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pengumuman terakhir bahwa nanti kita jam 11 akan ada ibadah Juicy Junior Circle via live Instagram. Jadi untuk adik-adik semuanya yang ikut Juicy ya boleh join bersama-sama di Instagram ya, jam 11. Jadi kurang lebih 20 menit lagi dari sekarang. Nanti kita akan langsung live Instagram ya. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan dari gereja. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir di tempat ini dan juga tim multimedia yang turut bekerja sama untuk menyukseskan ya ibadah pertama kita perdana via Zoom. Ya, terima kasih. Saya menyapa Bapak Gembala tadi sudah menyapa, saya menyapa sekali lagi untuk Adik Naldo, terima kasih. Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah hadir juga terima kasih. Adik Nadia, Ratu, terima kasih. Tante Sinambela, Om Sinambela juga terima kasih. Ada Marcella dan Maria juga di situ. Terima kasih. Kak Teti, Iren, dan Abang mungkin di sana ada. Tuhan Yesus memberkati. Adik Kania juga bersama adik Indira. Pastinya ada juga di sana. Terima kasih Kak Golda, Kak Farel, dan adik kita Nehemia. Wah, boleh lihat kamera, boleh open kamera. Wah, itu dia ya. Mana Nehemianya? Nehemianya belum ada ya. Oh, lagi bobo. Oke, jam bobo. Oke, adik Kania, Indira sudah open. Tuhan Yesus memberkati. Kak Clara Pardede dan Ezra Pardede, terima kasih sudah join. Kak Clara, Ezra, thank you so much. Ada Ibu Ezra juga, adik Jordan, terima kasih. Waduh, ini masih kelelahan semua. Oke, Zara boleh kita screenshot untuk foto. Ini pertama kali kita. Oh, ada Bapak Tua. Bapak Tua, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah. Oke, kita foto bersama ya. Jemaat Tuhan, ini perdana kita GBR Ramas foto. Silakan Zra, kasih kode.
Oke, terima kasih jemaat Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Nanti Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya. Jangan lupa hari Minggu kita perjamuan kudus ya. Kita siapkan di rumah kita masing-masing. Jika tidak memungkinkan hari Minggu untuk kita beribadah di gereja ya. Kita lihat kondisi hari Minggu. Ya, kita belum pastikan. Kalau toh hari Minggu masih kita lihat kondisinya, kita tetap live gini. Tapi kita persiapkan perjamuan kudus kita di rumah masing-masing. Ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kejadianmu ajaib dan dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah kami pakai hari ini, untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan pesan-Mu hari ini kami telah tangkap. Kami akan menyimpan dalam hati kami Tuhan. Betapa Tuhan memelihara setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, khususnya buat adik-adik kami dari multimedia ya Tuhan, yang telah bekerja keras untuk acara ini, suksesnya acara ini. Kami berdoa buat adik kami Naldo, kami berdoa buat adik kami Daniel, kami berdoa buat adik kami Esra Yonatan, Esra Onesimus, dan saudara-saudara kami yang lain yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Yang telah melayani hari ini Tuhan berkati kami, dan kami menyerahkan hari kami ke depan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarkan minggu ini, dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami taruhkan semua dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan memberkati anak-anak kami. Semuanya yang sekolah, yang saat ini sedang menantikan sekolah yang baru. Tuhan buka jalan buat mereka. Tuhan nyatakan segala kuasa-Mu buat mereka ya Tuhan. Agar mereka bisa mendapatkan tempat yang baik, yang disiapkan oleh Tuhan buat mereka untuk kelangsungan pendidikan mereka. Kami terus berdoa biar kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Biar mereka menjadi anak-anak yang unggul dari gereja-Mu di tempat ini. Akan muncul pemimpin-pemimpin baru di negeri ini Tuhan. Lewat anak-anak kami di gereja ini Tuhan. Dan lewat itu semuanya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Berkati kami semua, berkati orang tua kami yang tidak bisa bergabung dengan kami. Oleh karena faktor umur yang ada. Bahkan Tuhan oleh faktor Tuhan pendukung juga yang ada. Sehingga mereka tidak memungkinkan bisa hadir ya Tuhan. Berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, jemaat yang sakit. Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka. Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Tahirkan anak-anak-Mu ini. Sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Bapa di sorga, sebentar ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Biar kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Dan Tuhan kembalikan kami minggu depan. Tuhan bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan terima berkat-Mu. Mari angkat tangan kita dan saudara terima berkat Tuhan pagi hari ini. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan Allah Roh Kudus akan terus menyertai memberkati kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bukannya speaker semua dan saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Ya, Tuhan berkati semuanya. Kak Clara, berkati Kak Yordan, Kak Kania. Terima kasih Om. Ya, Semuanya. Esra. Terima kasih. Iya. Sehat semuanya. Ya, Kak Farel. Ada Sinambela, Ibu Sinambela, Ibu Maria. Tuhan berkati kita semua ya. Ibu Teti. Iya, semuanya ya. Kak Iren. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum disapa ini? Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala, selamat pagi. Nah, semua. Ya. Sehat-sehat. Ya, Tuhan berkati ya. God bless you. Abang. Haleluya.
Iya. Ya, Nadia dan Adi Ratu. Dadah sayang. Iya, Kak Isra Yunatan. Tuhan berkati sayang. Minggu, God bless semua. Ya, selamat hari Minggu sayang. Ya. Nama belum pulang ya? Belum Om hari ini pulang. Hari ini sayang.